Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Ramadan dalam dialog Bungo Bicara. Kali ini dari Semadi Hotel kita akan bahas tema kali ini tentang mencari simpatik di dapil neraka. Pemirsa Bungo TV selalu di hati. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada dua kandidat calon wakil rakyat, tepatnya dari dapil 1 Bungo. Mari kita berkenalan dengan beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Bung Hafiz Hasimi. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya di pekan pertama kampanye ini? Alhamdulillah dahsyat luar biasa. Dahsyat Luar biasa. Artinya masih semangat, masih tetap kompetitif lah. kompetitif. Ya. Yes. Yang kedua kita ada tamu dari Partai Keadilan Satuan Indonesia (PKPI). Beliau masih muda. Sosok yang pakai baju merah ini kita minta dia memperkenalkan diri. Ada Bung Ahmad Yani. Pak Ramadan. Nama saya Ahmad Yani. Lahiran nomor 35 tahun yang lalu. Bang Yani, di pekan pertama nih kampanye, bagaimana Anda melihat situasi kampanye di khususnya dapil 1? Seru, cukup seru. Artinya cukup masih tetap kompetitif. Semangat. Oke, tahan dulu Bang Hafiz. Bang Yani, pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bungo TV selalu di hati. Kembali lagi dengan dialog Bungo Bicara. Terima kasih pemirsa masih tetap setia di Bungo TV selalu di hati. Kali ini kita akan kupas tuntas. Tema kita pada hari ini mencari simpatik di dapil neraka. Kita akan sapa Bung Hafiz dulu. Bung, kita ketahui penilaian masyarakat terhadap wakil rakyat itu sudah negatif saja. Kalau masyarakat mengatakan DPR itu sudah negatif. Nah, apa yang membuat hal ini bisa terjadi? Ya, terima kasih ya Bung Ramadan. Sebenarnya kalau kita pelajari secara lebih detail, artinya yang berkembang di masyarakat itu tidak bisa kita pungkiri. Memang pada kenyataannya sebagian masyarakat kita itu sudah mulai agak skeptis, Ya. bahkan cenderung apatis. Jadi mereka tidak peduli siapapun yang akan jadi DPR, siapapun yang akan duduk di Dewan. Artinya kami dapat apa? Artinya sudah tidak mau tahu. Iya. Tapi kalau kita lebih dalam lagi mencermati, masih banyak masyarakat kita sebenarnya yang sangat merindukan orang-orang yang berkualitas, yang qualified, yang punya kapabilitas, yang bisa menyuarakan aspirasi mereka. Karena selama ini mungkin ya, ini kan kita tidak tahu. Artinya mungkin boleh jadi apa mereka pandangan yang muncul yang berkembang itu kan karena apa yang mereka lihat, mereka dengar dan mereka rasakan. Nah, karena selama ini masyarakat melihat bahwa apa yang telah mereka sumbangkan, suara mereka sumbangkan diberikan kepada wakil rakyat yang sebelumnya, tapi mereka tidak melihat adanya kerja nyata ataupun mungkin aspirasi mereka kurang tersampaikan. Ya, artinya apatisnya masyarakat itu, apakah ini bisa dibenahi, Bang Hafiz? Sangat bisa sekali, sangat bisa dikenal. Sebenarnya tergantung dari bagaimana si caleg itu sendiri berpikir positif terhadap masyarakat. Artinya ketika kita berpikir masyarakat sudah skeptis, masyarakat sudah tidak peduli terhadap siapapun yang duduk, ya seperti itulah keadaan masyarakat. Tapi ketika kita berpikir bahwa masyarakat itu sebenarnya di dalam diri masyarakat itu sendiri itu punya ada sesuatu yang mereka inginkan di samping yang selama ini berkembang. Artinya begini, kita sudah sering mendengar orang yang tidak lagi mau membuka peta muslim
kemudian tidak lagi mau mendengarkan Keluh keluhan masyarakat, ya. gitu kan. Tapi kalau kita masuk ke Lebih jauh lagi. lebih dalam lagi, kita tanyakan kepada mereka, sebenarnya mereka tidak menginginkan hal seperti itu. Iya. Mereka menyadari bahwa suara mereka, bahwa keputusan yang akan mereka berikan kepada salah satu pilihannya itu akan berkonsekuensi terhadap masa depan daerah itu. Oke, saya ke Bung Yani. Bung, kita ketahui masyarakat ini sudah bosan dengan janji-janji. Artinya kampanye-kampanye janji politik yang ditawarkan oleh wakil rakyat, inilah yang mungkin salah satu menyebabkan apatisme yang dikatakan oleh Bung Hafiz tadi. Nah, Bung Yani, menurut Anda fenomena ini di pemilu 2014 ini masih tetap berlangsung ataukah masyarakat sudah mulai berpikir objektif dalam memilih? Terima kasih. Menurut saya, menurut hemat saya, masyarakat boleh-boleh saja dia berpikir, tapi kita sebagai caleg untuk membuktikan itu lebih bagus kita tidak dengan janji-janji, tapi kita lebih mendekatkan diri kepada masyarakat untuk pembuktian. Apa saja yang bisa kita buktikan terhadap masyarakat itu kita buktikan dari semua lini. Artinya termasuk turun langsung ke bawah gitu Pak ya? Benar. Jadi salah satu strategi saya di door to door, saya lebih mendekatkan kepada masyarakat untuk mengambil simpati hatinya. Bagaimana dia bisa menjalin satu komitmen dengan saya untuk kedepannya 2014-19 yang lebih baik. Karena tidak semua anggota dewan itu yang bersifat atau yang mengubarkan janji. Artinya yang ditawarkan Bung Yani, janjikah atau visi misi kah dengan masyarakat? Saya lebih menawarkan visi dan misi. Komitmen saya terhadap masyarakat. Kalau saya tidak mau berjanji dengan masyarakat, saya selaku manusia hakikatnya saya punya sifat doa, ya kan? Ya. Saya lebih mengedepankan aspirasi masyarakat dengan tidak berjanji, tapi merupakan satu komitmen yang ada maupun tertulis maupun secara lisan. Artinya langsung terjun ke masyarakat. Benar. Ya. Oke, Bung, Anda ini kan dikenal sebagai entrepreneur muda. Ya. Nah, kenapa di tahun 2014 Anda memutuskan untuk terjun ke dunia politik? Ya, baik. Terima kasih Bro Ramadan ya. Sebenarnya antara dunia entrepreneur dengan dunia politik itu ada korelasinya. Jadi ada hubungan yang sangat kuat antara dunia entrepreneur dan dunia politik. Ketika kita masuk ke dalam dunia entrepreneur, di situ banyak sekali kebijakan-kebijakan atau gerakan usaha, operasional usaha itu sangat tergantung dari kebijakan politik daerah, terutama kalau untuk DPRD. Contoh misalnya masalah perizinan, ya kan. Kemudian ada juga masalah tentang keseimbangan persaingan antara usaha kecil dan usaha yang besar. Nah, disinilah makanya saya terpanggil untuk masuk ke dalam ranah yang lebih Artinya kuat. bisa menentukan kebijakan, bisa menentukan policy seperti apa, sehingga para pengusaha, para entrepreneur yang baru memasuki dunia usaha itu bisa tumbuh dan berkembang. Jadi tidak layu sebelum berkembang. Nah, inilah yang menjadi cita-cita saya sebenarnya Pak Ramadan. Titik berat saya adalah bagaimana supaya masyarakat di Kabupaten Bungo ini itu punya semangat entrepreneurship, punya semangat untuk mengembangkan wirausaha. Karena sebagian besar mindset masyarakat itu begitu mereka selesai kuliah, sekolah, kebanyakan mereka ingin bekerja di satu instansi, sedangkan kita tahu bahwa lapangan pekerjaan itu sendiri sangat-sangat terbatas. Ya kan? Pak Hafiz hadir untuk hal ini. Iya, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama di sini saya melihat masyarakat bawah
banyak sekali sebetulnya potensi modal daerah itu bisa dialokasikan untuk pengembangan entrepreneurship. Kita tidak berpikir dalam skala besar, kita hanya berpikir skala kecil aja, 5 juta ke bawah, atau yang sifatnya usaha pinggir jalan, usaha kecil. Dan artinya itu perlu didorong di legislatif. Sangat perlu sekali. Jadi pemerintah sebenarnya tidak perlu repot-repot untuk menyediakan lapangan pekerjaan, karena para masyarakat ini tadi yang membuka usaha, dialah yang akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang lain. Kalau kita berpikir matematis saja, sekarang pengangguran di Kabupaten Bungo ini lebih kurang 6.000. Itu pengangguran terdidik yang lulus dari dunia pendidikan. Ada 6.000 orang setiap tahunnya itu menganggur. Sedangkan lapangan pekerjaan sendiri berapa yang bisa disediakan oleh pemerintah? Tapi ketika dia dari 6.000 ini 10% aja membuka lapangan usaha, dia akan membawa minimal 2 atau 3 orang. Apakah itu usaha? Iya. Jadi secara masif kita nanti akan melihat bahwa itu akan sangat berdampak positif bagi peningkatan ekonomi daerah. Sangat luar biasa. Saya ke Bung Yani. Bung, kita ketahui dapil daerah pemilihan Bungo 1 ini diisi oleh incumbent. Artinya ada persaingan ketat. Makanya kita katakan ini dapil neraka di Kabupaten Bungo. Nah, Bung, dapil 1 ini, apa Anda cukup yakin pertarungan di dapil 1 ini bisa menghantarkan Anda untuk mewakili masyarakat? Terima kasih, Bung Yani. Bagi saya, caleg dari nama Ahmad Yani, Partai PKPI, saya tidak menyatakan bahwa dapil 1 atau Bungo 1 ini adalah dapil neraka. Tapi kalau kawan-kawan silahkan mengatakan itu, saya standby, saya biasa-biasa saja menganggap itu. Yang penting saya berjalan dan bergerak optimal, ya kan, bahwa saya yakin diamanahkan oleh masyarakat, tim, keluarga, juga dengan relawan, bahwa posisi saya ada. Artinya tinggal masyarakat lagi memilih, Bung Yani. Insya Allah 9 April dia akan menentukan bahwa Ahmad Yani ada 1 kursi. Salah satu di antaranya. Insya Allah. Nah, apa yang Anda tawarkan, Bung? Salah satunya saya lebih mengedepankan pendidikan. Saya mengedepankan ini karena saya lihat daerah kita Kota Bungo ini tingkat pendidikan sudah maksimal. Saya katakan sudah maksimal, tapi teknis dan penempatan juga penyelesaiannya ini kurang. Artinya kurang di bidang apanya? Jadi saya melihat begini, Bung Dani, ada satu sekolah yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Ada itu kekurangan ada seperti penghambatan untuk memasuki sekolah-sekolah yang lebih tinggi lagi. Dikatakan kualitasnya. Artinya kualitas perlu ditingkatkan lagi. Benar. Itu yang masih kurang. Iya. Ya, oke, tahan. Bung Hafiz, Bung Yani. Pemirsa Bungo TV selalu di hati. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini dan jangan kemana-mana.